Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita nggak lewat platform ya, kita belajar lewat tulisan. Bentar. Oke. Tentang indikasi, informasi, dan konfirmasi. Indikasi itu seperti apa? Indikasi itu adalah candle yang menunjukkan harga itu mulai lemah. Berarti candle pelemahan. Indikasi itu bisa diambil dari candle seperti ini. Untuk buyer, ini untuk buyer ya, seperti ini. Dan yang terkuat itu seperti ini. Ini untuk candle buyer. Ini sumbu sama panjang. Dan ini sumbu panjang atas, pendek bawah, dan body tidak terlalu besar. Kalau pelemahan ini semakin tipis dia semakin lemah. Kalau sumbu sama panjang atas bawah. Ini untuk buyer. Untuk seller seperti apa? Untuk seller seperti ini, tubuh juga tidak terlalu besar. Sumbu atas dan bawah panjang. Untuk yang terkuat sama, sumbu sama panjang. Semakin tipis yang sumbu sama panjang, semakin kuat pelemahannya. Ini juga sebuah indikasi, namun dia lebih lemah ya daripada yang ini. Ini juga indikasi kenaikan kalau sumbu bawah panjang, sumbu atas pendek untuk seller. Sekarang ke candle informasi. Ini tadi indikasi. Informasinya seperti apa? Candle informasi itu adalah candle pembalikan. Candle pembalikan itu bisa seperti ini, bisa seperti ini ya, tergantung letaknya. Misalkan untuk candle buyer, kalian melihat candle seperti ini berwarna merah, salib berbalik berwarna merah ya. Itu adalah pembalikan harga dari buyer. Ketika muncul candle buyer seperti ini, pelemahan buyer, lalu muncul candle salib terbalik berwarna merah seperti ini, dan gerakan terakhir dari salib itu adalah ke bawah ya, dari sini ke bawah, maka dia sangat kuat untuk menyatakan bahwa saat itu harga akan membalik. Namun dia hanyalah sebuah informasi. Dia perlu candle pendukung bahwa benar informasi pembalikan harga itu benar gitu. Dan dia kuat. Dia perlu candle pendukung, yaitu konfirmasi. Misalkan candle seperti ini tadi ya, berwarna hijau, tidak berwarna merah tapi berwarna hijau, maka dia bisa menjadi penerusan harga ya. Dia bisa menjadi penerusan harga, juga bisa menjadi pembalikan harga.
Candle seperti ini berwarna hijau itu lebih lemah pembalikannya daripada candle seperti ini berwarna merah. Jadi candle seperti ini berwarna merah itu pembalikan yang cukup kuat setelah candle buyer pelemahan tadi ya. Pembalikan yang cukup kuat. Seperti apa lagi pembalikan yang cukup kuat? Seperti ini, candlenya berwarna hijau juga, berwarna merah juga, pitanya terbalik seperti itu juga pembalikan kuat. Namun bagaimana jika mendapati candle seperti ini? Setelah pelemahan buyer ini dapati candle seperti ini. Ini juga informasi ya. Berarti dia mencoba untuk turun namun dibatalkan apabila dia berwarna hijau. Namun apabila dia berwarna merah dan misalkan sumbunya panjang ke bawah, dia juga akan menjadi pembalikan untuk penurunan. Jadi intinya candle-candle seperti ini bisa menjadi pembalikan, juga bisa menjadi penerusan. Jadi kita tidak bisa mengambil informasi bahwa harga itu akan membalik di situ, tidak bisa, karena dia adalah sebuah informasi semata. Tanpa konfirmasi dia akan lemah. Walaupun misalkan kita bisa aja maksain di 30 detiknya misalkan ambil, bisa aja, namun itu beresiko, tetap beresiko, ada resiko untuk loss. Sekarang konfirmasi itu seperti apa? Di candle buyer konfirmasi yang kuat itu seperti ini. Nah, sumbu tidak terlalu panjang, ingat, sumbu tidak terlalu panjang dan berada di bawah, atas buntu, dan body juga tidak terlalu panjang. Biasanya ada juga sumbunya kecil tapi bodinya panjang banget, jauh banget sama body-body yang lain. Nah, itu bisa mengindikasikan bahwa akan terjadinya pelemahan buyer ya. Bahkan langsung pembalikan harga di sini bisa terjadi. Untuk candle yang super panjang, misalkan dalam 15 menit itu, dalam 3 periode itu dia yang paling panjang. Nah, itu mengindikasikan bahwa akan terjadinya pembalikan harga seketika. Beda kalau bodinya normal saja, normal aja, dan sumbunya juga tidak terlalu panjang, itu adalah kekuatan buyer. Kalau sumbu atas bagaimana? Kalau sumbu atas berarti ada penolakan untuk kenaikan ya. Ada penolakan untuk kenaikan. Kalau bodinya kokoh, misalkan kokoh sama seperti ini, tapi dia mempunyai sumbu atas, itu berarti ada penolakan untuk kenaikan di atasnya. Namun dia juga tidak bisa kita katakan sebagai pelemahan. Namun apabila dia memiliki body yang besar seperti ini, panjang banget, dan atasnya mempunyai sumbu kecil, misalkan seperti ini, nah itu adalah akan terjadi pembalikan kuat setelah itu ya. Untuk lebih amannya ambil 2 menit lah, atau 1 menit, itu agak beresiko masih. Sekarang bagaimana di candle seller kekuatan harganya itu seperti ini. Body normal ya, tidak terlalu panjang, dan sumbu kecil atas. Itu informasi kekuatan harga dari seller, bahwa harga itu kuat untuk turun. Sumbu atas ini menandakan penolakan untuk kenaikannya. Sama candle buyer ini, sumbu bawah penolakan untuk penurunan, dan dia mencoba naik hingga akhir penutupan harga
dia masih kuat, berarti dia masih akan berpotensi untuk sini naik sini turun. Bagaimana kalau candle seller yang panjang seperti ini, juga sama seperti buyer tadi. Nah, misalkan candle seller panjang seperti itu juga dan sini memiliki sumbu, nah, itu indikasi kuat akan terjadinya pembalikan harga ya. Indikasi kuat akan terjadinya pembalikan harga seketika di sini. Karena teorinya seperti ini, candle yang panjang-panjang itu dalam periode 15 menit dia menghabiskan kekuatannya di candle ini. Untuk seller, gimana kalau sumbunya di atas? Sama, kalau dia bentuknya panjang banget, sumbunya di atas, misalkan di sini, sama, dia mengindikasikan akan terjadinya pembalikan harga seketika. Jadi jangan tertipu ya. Ingat ukuran body dan sumbu. Ketika sumbu atas ini terlalu panjang juga, bahkan melewati body, itu juga lain artinya. Dia bisa mengindikasikan akan terjadinya kenaikan. Jadi hati-hati membaca body dan sumbu. Sama buyer juga, misalkan sumbunya panjang banget, bawah melebihi dari bodinya, dia juga mengindikasikan akan terjadinya penurunan ya. Paham ya, walaupun atasnya buntu. Candle informasi ini macam-macam bentuknya. Ada yang seperti ini, panjang, ada yang pendek. Kalau pendek, dia menunjukkan pembalikan yang kuat menuju atas. Kalau panjang seperti ini, dia mengindikasikan akan terjadinya penurunan. Ini misalkan dia berada di titik support ya. Bagaimana kalau berada di titik resisten? Seperti ini, berada di titik resisten, sama, dia juga mengindikasikan untuk penurunan. Dan ini kalau berada di titik resisten, dia juga mengindikasikan untuk kenaikan. Namun hanyalah sebuah indikasi atau informasi. Dia tanpa candle pendukung yang kuat seperti ini, dia tidak akan berfungsi sempurna. Jadi intinya candle-candle seperti ini selanjutnya itu bisa naik juga bisa turun. Kita tidak bisa mengestimasikan dia akan naik atau akan turun tanpa candle konfirmasi yang kuat seperti ini. Jika candle konfirmasi yang kuat seperti ini muncul setelah candle-candle pembalikan seperti ini, maka kita bisa open posisi selama 1 menit di sini. Dan apabila informasi dan konfirmasinya searah, misalkan informasinya adalah candle salib berbalik berwarna merah ya, dan konfirmasinya adalah candle seller body kokoh dengan sumbu atas kecil, maka kita bisa open posisi di situ selama 2 menit. Untuk mengambil 2 menitnya tentunya di sebelum detik 31 ya, saat dia melawan. Itu posisi amannya. Bermain di 15 detik di 1 menit itu sama, indikasi informasi konfirmasi untuk menunggu pembalikan harga yang kuat. Bisa saja kita bermain di setiap candle, namun resiko itu menghantui kita. Resiko itu selalu mengiringi kita. Dan ketika kita loss, ketika kita emosi, maka tidak akan ada lagi strategi, yang ada hanyalah emosi yang muncul, dan kita akan terus loss dan loss.
Ingat, tunggu candle pelemahan, tunggu candle pembalikan, lalu tunggu candle konfirmasi yang kuat, baru open posisi sama 1 menit atau 2 menit. Tergantung kekuatan harganya di sini. Misalkan di sini bayarnya lemah banget, nah kita bisa dengan yakin open posisi 2 menit di candle konfirmasi ini. Nah, ketika candlenya melawan ke atas mendekati detik 31, kita open 2 menit. Tapi ketika indikasinya ini tidak terlalu lemah, misalkan indikasinya seperti ini saja, lalu muncul pembalikan seperti ini, indikasinya seperti ini, maka jangan ambil 2 menit di sini di konfirmasi. Setelah konfirmasi terbentuk, jangan ambil 2 menit karena itu berbahaya, karena ini tidak terlalu lemah untuk 2 menit selanjutnya. Tapi ketika ini betul-betul lemah, kita bisa ambil 2 menitnya sama 15 detik, 1 menit, terus 5 menit. Kalau misalkan kita mau follow the trend, lihatlah time frame 5 menitnya. Untuk bermain di time frame 1 menit, lihatlah dulu time frame 5 menit. Kalau time frame 5 menit kuat sekali kenaikan, maka kita ambil wilayah pembalikannya. Misalkan kita lihat candle buyer sudah jenuh, candle seller sudah jenuh, kita open 3 menit atau 5 menit seperti itu. Ini kenaikan kuat misalkan di time frame 5 menit, tapi di time frame 1 menit itu masih ada penurunan. Nah, kita tunggu penurunannya sampai betul-betul lemah, kita open 3 menit sampai 5 menit. Itu untuk follow the trend. Tapi usahakan ikuti tren-tren kuat saja untuk follow the trendnya. Oke, pola candlestick akan sangat berpengaruh ketika tren sideways dan tren koreksi. Dia akan sangat hancur ketika bertemu tren yang acak-acakannya, kue lapis biasanya bilang orang, yang hijau merah gitu. Sumbunya panjang-panjang atau candlenya kecil-kecil, itu susah baca pola candlestick karena dia hanya menunggu candle-candle seperti ini. Oke, sekiranya cukup ya. Sorry apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.